Selamat datang kembali di acara Study Together. Kita langsung aja. Silakan, Prof. Malam ini kita membahas mengenai Jerome Frank. Saya yakin nama ini tidak terlalu asing bagi teman-teman semua. Kalau kita lihat siapa Jerome Frank, beliau ini adalah seorang yang punya latar belakang cukup lengkap. Dalam arti dia pernah menjadi advokat, pernah juga terlibat dalam berbagai aktivitas sebagai konsultan di Lembaga Federal Amerika Serikat di masa kepemimpinan Presiden Roosevelt, lalu menjadi hakim, dan terakhir dia adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Yale. Yang di bawah ini beberapa buku yang ditulis oleh beliau, tapi kita sepertinya tidak secara spesifik mengarah ke buku-buku ini. Justru saya akan banyak membahas buku yang lain ya, yang sangat terkenal, yang ditulis oleh beliau sekitar tahun 1930. Judulnya ada Law and the Modern Mind. Nah, ini adalah buku pertama beliau sebetulnya, di samping buku-buku yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau kita lihat di buku ini ada 3 bagian, ya, mulai dari tentang mitos gitu ya, yang dia kritik, yang muncul dalam dunia hukum, khususnya yang dikemukakan oleh para penganut aliran hukum kodrat dan positivisme hukum. Itu yang dia kritik ya. Dan kemudian diakhiri dengan conclusion. Tapi dia juga membuat banyak sekali lampiran-lampiran untuk mendukung argumentasi beliau. Frank termasuk orang yang sangat konsisten dengan pemikirannya, sehingga posisi berpikir dia ini kemudian menjadi inspirasi juga ya untuk aliran-aliran yang mengkritik posisi positivisme hukum terutama. Kita dapat mendudukkan beliau sebagai seorang eksponen dari realisme hukum. Tapi beliau lebih senang menyebut dirinya sebagai seorang skeptis konstruktif. Kita akan nanti lihat apa maksudnya ya, orang yang skeptik konstruktif itu. Kalau kita petakan secara garis besar, pemikiran Frank ini berangkat dari pandangan dia bahwa hukum itu bukan produk yang sederhana. Hukum itu muncul dari proses manusia yang kompleks. Jadi hukum itu sebenarnya produk manusiawi. Dan tentu saja karena dia muncul sebagai aktivitas manusia, maka ada dinamika di dalamnya. Oleh sebab itu, Frank mengatakan sulit kalau kita ingin mendefinisikan hukum itu apa. Sebab dari satu perspektif ke perspektif yang lain itu bisa berbeda-beda. Jadi tidak benar kalau kita memaknai hukum itu demikian formalistisnya, demikian mekaniknya, dan kita percaya ada kepastian hukum di situ. Itu pengalaman dia selama menjadi pengacara, kemudian terlibat sebagai konsultan di pemerintahan, kemudian menjadi hakim. Dia melihat tidak demikian hukum itu bekerja gitu. Hukum itu tidak sederhana. Hukum itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat tidak diduga gitu. Bahkan faktor-faktor yang simple, yang sederhana, yang sepele, seperti faktor psikologis dan subjektivitas. Nah, ini dia bisa tunjukkan bagaimana subjektivitas dan faktor-faktor yang non-hukum itu, yang sangat psikologis sifatnya gitu ya, mempengaruhi mental, perilaku, latar belakang pendidikan, emosi, pengalaman pribadi, itu betul-betul menjadi faktor yang determinan sebenarnya, ya, dan dipraktekkan oleh para hakim dan juri ketika mereka memutuskan satu kasus. Jadi dengan demikian, untuk memahami kompleksitas hukum itu tidak cukup kita hanya belajar undang-undang. Menurut dia kita harus mengkaji hal-hal yang terkait ke faktor-faktor psikologis tadi. Sebab disitulah letak dinamika dan kompleksitas hukum itu. Nah, cara pandang demikian disebut cara pandang kaum realisme hukum gitu. Ya, kaum realis. Tapi kita harus hati-hati dengan realisme hukum ini. Kita tahu ada 2 kawasan ya, realisme hukum. Ada realisme hukum Skandinavia. Kita tahu negara-negara seperti Swedia, Denmark, Norwegia itu ada di posisi negara-negara Skandinavia yang ada di Eropa Utara ya. Dan mereka punya tokoh-tokoh seperti Axel Hagerstorm, Alf Ross, Lonsdale, Karl Oliver Krona, itu tokoh-tokoh yang kita kenal sebagai eksponen atau pengemuka dari kubu realisme hukum Skandinavia ini. Saya sengaja menggambarkan di sini, di screen ini, ada dimensi yang lebih makro ya, kalau kita bicara tentang Skandinavia gini, realisme hukum Skandinavia. Melihat hukum itu bagaimana berlakunya di masyarakat. Jadi analisisnya itu analisis empiris dengan bantuan sosiologi hukum dan psikologi hukum juga pasti ya dalamnya. Nah, beda dengan realisme Amerika.
Nah, realisme Amerika ini juga ada dua sub kubunya gitu ya. Yang pertama yang disebut dengan rule skeptics. Ini antara lain direpresentasikan oleh Carl Llewellyn dan fact skeptics. Nah, Jerome Frank ada di posisi ini. Nah, apa yang membedakan? Kalau kita melihat dari Skandinavia, dia melihat bagaimana interaksi hukum dengan masyarakat, berhukum itu dipengaruhi oleh dimensi yang ada di masyarakat gitu ya. Tapi kalau realisme Amerika itu lebih mikro. Yang dia lihat itu lebih ke masyarakat di peradilan, ya, khususnya hakim, gitu. Itu yang dia lihat. Jadi dia fokus perhatiannya itu atau optik perhatiannya itu lebih ke peradilan. Jadi dia perkecil lingkup analisisnya lebih ke peradilan. Sehingga terlihat psikologi hakim bekerja itu menjadi sangat penting dalam kacamata kaum realisme hukum di Amerika. Ini saya kembali sedikit ya ke realisme Skandinavia ini. Supaya kita ada gambaran gitu bagaimana membedakan dua kawasan ini gitu. Sebenarnya yang diserang oleh realisme hukum Skandinavia, dan ini akan kita perdalam nanti 2 minggu ke depan ya, dalam diskusi kita tentang teori hukum dari Alf Ross. Mereka menganggap bahwa hukum itu terlalu metafisis, terlalu abstrak, spekulatif, sebagaimana dikemukakan oleh para penganut aliran hukum kodrat dan positivisme hukum. Jadi seolah-olah hukum itu datang secara top down begitu, bahkan bisa jadi dari anta beranta, bahkan dari pengalaman-pengalaman yang transenden pun bisa masuk untuk menunjukkan bagaimana hukum itu seharusnya dibuat dan diterapkan. Bagi dia ini tidak ilmiah. Kaum realisme hukum ini menganggap ini tidak ilmiah. Cara berpikir seperti itu tidak ilmiah. Walaupun tentu saja kaum Skandinavia ini lebih karena tadi berpikir lebih makro, ada kepercayaan masih ya tentang prediktibilitas hukum. Kita tahu bahwa kalau kita bicara prediktibilitas itu artinya kita bicara tentang kepastian hukum. Sebab kepastian hukum itu kata kuncinya memang hukum itu bisa diprediksi. Wah, untuk itu supaya bisa menunjukkan hukum itu masih punya dimensi prediktibilitas ini dalam kacamata realisme hukum Skandinavia ya, maka kacamata sosiologis ya itu juga perlu dipelajari. Jadi jangan mempelajari hukum itu hanya dari sisi yuridisnya, harus dari sisi sosiologis gitu. Dan termasuk tentu saja psikologis ya di dalamnya. Jadi kalau saya bicara sosiologis itu di dalamnya masuk dimensi-dimensi psikologi ya. Karena disitulah terlihat bagaimana ketidakadilan terjadi secara struktural. Dan ini nanti akan dikritik terutama oleh tokoh-tokoh yang bergerak dalam critical legal studies ya. Menurut saya ini critical legal studies itu berpijaknya dari realisme hukum ya. Jadi kritik terhadap formalisme hukum yang terlalu kaku itulah yang menjadi referensi dari kaum realis hukum ini. Ya. Nah, tentu saja dia berharap dengan cara memberi analisis sosiologis ini akan terjembatani antara hukum normatif dengan hukum empiris itu. Jadi konteks sosialnya itu disajikan supaya ada keseimbangan antara teks dan konteks. Kira-kira itu yang menjadi ciri dari realisme hukum Skandinavia ya. Nah, kalau kita baca buku J.W. Harris, Law and Legal Science, dia membuat ada sekitar 11 teorem ya. Teorem itu kayak proposisi-proposisi begitu. Nah, proposisi nomor 5, 6, dan 7 ya. Kalau teman-teman sempat buka bukunya J.W. Harris itu mewakili teorem dari realisme hukum gitu ya. Dia menyebutnya ini sebagai teorem-teorem yang dianut oleh para pengemuka teori psikologi tentang hukum. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, teorem yang ada di atas ini, sebuah aturan hukum positif harus disamakan dengan gagasan aturan. Gagasan aturan. Gagasan aturan itu kan semacam ide ya, ide tentang apa yang disebut dengan rules. Itu berangkat dari kejadian psikologis yang diwakili oleh pernyataan normatif. Dan itu terinternalisasi di dalam perilaku. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya memaknai hukum sebagai seorang realisme hukum, seorang penganut realisme hukum ya, saya menganggap bahwa apa yang saya tunjukkan dalam perilaku saya, terinternalisasi dalam perilaku saya, tentang apa yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan, itulah sebetulnya makna dari aturan hukum.
termasuk aturan hukum positif yang saya maknai. Jadi terinternalisasi dalam perilaku. Jadi kalau gitu kita ingin mempelajari hukum, cukup mempelajari perilaku sebetulnya. Karena itulah realitas hukumnya gitu. Nah, kalau realisme hukum Skandinavia yang diwakili oleh Karl Oliver Crona dengan Alf Ross, ini memang sedikit agak ada variannya. Kalau Oliver Crona itu melihat siapa yang dimaksud dengan pikiran-pikiran atau gagasan aturan itu ada di mana, itu ada di pikiran anggota komunitas politik. Jadi boleh dikatakan mereka ini adalah para pembentuk hukum gitu. Nah, kalau Alf Ross itu lebih eksplisit. Itu ada di perilaku verbal para pejabat dalam komunitas politik. Jadi lebih terlihat ya, perilaku yang langsung bisa secara kasat mata bisa teramati. Kita akan bahas ini 2 minggu lagi ya. Gitu. Nah, kita akan masuk ke role skepticism-nya sebagai pengantar dari fact skepticism. Jadi, kita mengatakan fact skepticism dalam realisme hukum Amerika. Kalau Amerika itu ada 2 tadi, role skepticism atau fact skepticism. Nah, kalau ditanya bedanya apa, sebenarnya bedanya itu terlihat pada titik sorotnya gitu ya, dari 2 aliran ini. Kalau role skepticism itu meyakini bahwa kalau kita mempelajari hukum, kita perlu melihat pada putusan-putusan dari hakim-hakim. Kita coba analisis putusan hakim itu dengan harapan kita bisa memprediksi kira-kira seperti apa hakim-hakim akan bersikap terhadap satu kasus tertentu. Tentu saja di sini analisisnya tidak sekedar analisis putusan, tapi juga dimasukkan juga analisis terkait ke dimensi-dimensi psikologis ya. Nah, dengan demikian terlihat bahwa yang menjadi titik pandang mereka itu bukan trial courts, bukan pengadilan tingkat pertama. Yang rule skepticism itu ada di pengadilan banding sebetulnya. Mereka melihat bagaimana pengadilan-pengadilan yang mereka sebut upper court, pengadilan tingkat banding itu, melihat bagaimana hakim bekerja dengan berbagai dinamika termasuk aspek-aspek non-hukumnya. Ya. Mereka pelajari, mereka analisis di situ. Nah, ini yang menurut Frank sulit, karena kalau Anda hanya melihat di dimensi yang ada di pengadilan tingkat banding, atau sampai ke Mahkamah Agungnya mereka, tentu saja ini disebut dengan upper court, itu pengadilan setelah pengadilan tingkat pertama ya, itu sebenarnya tidak cukup lengkap. Malah pengadilan tingkat banding itu punya kecenderungan untuk mengurangi dimensi-dimensi yang faktual itu. Makanya dia menyebutnya itu sebagai appellate court itis. Kata itis ini kan menunjukkan penyakit ya. Penyakit radang biasanya ya, kayak bronsitis, sinusitis gitu. Jadi ada court itis, semacam penyakit di pengadilan tingkat banding. Mengapa dikatakan penyakit? Karena pengadilan tingkat banding itu kan umumnya tidak lagi membuka kasusnya gitu sebagai judek fakti. Mereka lebih banyak mengkaji dokumen. Nah, karena mengkaji dokumen, praktis apa yang dilihat di lapangan itu tidak sebanyak ketika pengadilan tingkat pertama melihatnya. Apakah terdakwanya misalnya sopan, terdakwanya menyesal, terdakwanya bagaimana bersikap, berargumentasi, ya, menjawab pertanyaan hakim. Itu semua terbaca kalau di pengadilan tingkat pertama. Tapi kalau sudah pengadilan tingkat banding itu mulai tereduksi informasi-informasi itu. Sehingga kata Frank, yang benar itu Anda teliti juga bukan di pengadilan banding dong, tapi Anda teliti di trial courts. Karena faktor-faktor non-hukum itu muncul di situ, justru di pengadilan trial courts ini. Nah, dia mengatakan itu sebagai human elements. Human elements inilah yang menunjukkan bahwa hukum itu kompleks. Ya, karena dipengaruhi oleh human elements itu. Unsur-unsur subjektivitas tadi, emosi, bias, faktor-faktor psikologis itu mempengaruhi, ya. Dan itu tidak bisa sepenuhnya diprediksi seperti apa hakim itu akan memutuskan. Jadi tidak ada mitos bahwa hukum itu pasti memberi kepastian gitu, nggak ada. Itu semuanya hanya bagi Frank itu tidak lebih hanya mitos. Gitu. Nah, untuk itu dia melangkah lebih jauh daripada role skeptic. Dia masuk ke fact skeptics. Kalau kita berpikir secara fact skeptics, berarti ada 3 dimensi yang muncul. Pertama, dimensi aturannya. Pasti setiap hukum punya aturan ya, dan Frank mengakui bahwa hukum itu juga dibuat oleh penguasa. Tapi ini bukan menjadi faktor yang paling menentukan. Ada faktor lain, yaitu fakta. Fakta itu yang menyediakan konteks. Namun, ada dimensi manusia di situ.
Karena putusan hukum itu putusan yang berkaitan dengan drama kemanusiaan kan. Dan Frank menganggap jangan sekali-sekali menyepelekan ini. Jadi ada three-dimensional legal words dia menyebutnya. Ada 3 dimensi dari dunia hukum itu, yaitu rules, facts, dan human elements tadi. Kita bisa melihat ini tidak bisa diduga itu ini. Faktor inilah, faktor nomor 3 ini, dimensi yang ketiga ini yang tidak bisa kita duga seperti apa. Tiap kasus itu berbeda-beda. Gitu. Bahkan kita kenal nanti ada tuduhan dia mengatakan bahwa putusan hakim itu dipengaruhi oleh hal-hal sepele seperti apa yang dia makan tadi pagi. Itu kan aspek-aspek yang sangat sepele ya, tapi menurut dia itu menentukan gitu faktor-faktor seperti itu. Tentang breakfast jurisprudence sebenarnya banyak yang mengatakan Frank bukan orang yang menyampaikan itu gitu. Jadi tidak pernah ada secara eksplisit Frank berbicara tentang breakfast jurisprudence. Ada nama-nama yang bisa kita sebutkan, misalnya saya coba cari ya referensinya dari Charlton Lewis misalnya. Dia menulis di sini di Bisbee Daily Review tahun 1902 itu ada kata-kata tentang pencernaan hakim gitu ya. Itu menjadi faktor penentu gitu. Di Inggris itu ada hakim namanya Baron Bowen tahun 1885, jadi lebih jauh lagi ya. Itu pernah juga ngomong tentang digestions ya, his digestion. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa putusan hakim itu ditentukan juga oleh apa yang dimakan gitu. Jadi kira-kira demikian ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada rule skepticism. Biasanya mereka lebih menyoroti tentang bagaimana ini diwakili oleh Carl Lewin biasanya. Ini semuanya masih dalam satu kelompok realisme Amerika ya, baik yang rule skepticism maupun fact skepticism. Karena malam ini kita tidak bicara tentang realisme hukum Skandinavia, kita bicara realisme hukum Amerika. Nah, dalam bukunya Frank mengatakan dia sudah melangkah satu langkah lebih jauh daripada rule skepticism. Dia sudah masuk ke fact skepticism. Jadi fact skepticism itu lebih mikro daripada rule skepticism, karena rule skepticism itu melihat bagaimana pengadilan itu bekerja di upper court. Tapi fact skepticism menyoroti lebih mikro karena melihat ada dimensi ketiga terkait dengan fakta, dan fakta itu akan lebih kaya di pengadilan tingkat pertama. Kira-kira begitu ya. Frank menyebut dirinya sebagai seorang skeptis konstruktif. Jadi skeptik konstruktif itu menggunakan pendekatan kritis terhadap kepastian hukum. Dia ingin mengatakan bahwa kepastian hukum yang menjadi mitos dari aliran hukum kodrat dengan positivisme hukum itu harus dilawan karena tidak realistis, juga sekaligus tidak manusiawi. Tapi dia tuh tidak ingin merusak hukum, sebab kalau orang seringkali menuduh kalau hukum itu tidak pasti, hukum itu menjadi rusak gitu. Jadi semacam kematian hukum istilahnya. Tidak ada kepastian, hukum tidak bisa diprediksi. Kata Frank tidak begitu. Saya tidak ingin dituduh merusak hukum gitu. Karena itu dia menggunakan kata konstruktif, bukan destruktif kan. Sebab kalau Anda, kata Frank, hanya melihat hukum itu semata-mata berangkat dari keyakinan ada kepastian hukum, sudah pasti ada di situ, bahwa hukum itu sangat mekanistik cara kerjanya, Anda tidak melihat hukum yang wajar. Sebab yang wajar itu adalah hukum yang berangkat dari fakta dan sisi humanisnya gitu. Sebab tiap kasus hukum itu unik, tidak bisa disamakan. Aturan-aturan itu kan seperti menyamakan hukum, menggeneralisasi kasus gitu. Seolah-olah seperti apapun varian kasusnya, aturan yang kita pakai sama gitu. Padahal tidak begitu. Aturan itu menyesuaikan diri dengan faktanya. Nah, dengan mempelajari sisi-sisi non-hukum itu, dimensi-dimensi manusiawi itu, kita bisa membuat solusi yang lebih adil justru untuk setiap kasus, termasuk memperkirakan apa dampak sosial dari suatu putusan. Jadi tidak adil kalau Anda memberlakukan secara general berangkat dari aturan, berangkatnya harus dari faktanya. Karena fakta itulah yang sebetulnya menjadi tawaran solusi yang lebih adil. Dan ujung-ujungnya dia menyerukan supaya ada reformasi terhadap pendidikan hukum dan praktek peradilan supaya lebih transparan dan lebih terbuka terhadap kajian-kajian yang bersifat psikologis tadi ya. Nah, kita tahu kemudian Frank dikenal dengan rumus RFD ini. Ya, R itu legal rules-nya, fact decisions. Jadi kalau kita kaitkan dengan gambaran tadi, 3 dimensi itu ya rules itu R-nya, fact itu F-nya, kemudian D decision itu adalah human-nya. Karena dia menjadi decision maker-nya di sini.
Tentu saja cara pandang ini sebenarnya bukan cara pandang baru ya, cuma coba dibikin lebih teknikal ya oleh Jerome Frank. Kita tahu dalam pepatah Latin yang klasik, yang kuno itu ada kata-kata damihi facta, dabo tibi ius. Berikan aku faktanya, aku akan berikan kamu hukumnya. Kira-kira begitu. Jadi sama aja ya, jadi fakta itu menentukan. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh misalnya para nabi ya, itu kalau memutuskan perkara kan faktanya yang menentukan gitu ya. Setelah itu baru ditentukan seperti apa penyelesaiannya. Nah, ini ada contoh ya. Saya sebenarnya memberi, kalau di kelas itu memberi contoh ini sering ya. Di kota Providence di Rhode Island itu, teman-teman mungkin tahu ya. Ini seorang hakim yang sering sekali memasukkan cara kerja dia itu ke ruang digital gitu, sehingga bisa dipantau cara kerja dia oleh banyak para penonton di seluruh dunia gitu. Saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Frank Caprio ini di kota Providence ini menggambarkan apa yang dimaksud dengan fact skepticism dari Jerome Frank. Coba kita lihat ya. Jawad Ahmad, you have a parking ticket on Kenyon Street. Yeah, because my wife didn't know where to park and she left my park in the prohibited area. You came here to court this morning to blame your wife? Is that why you came? No. Have your wife come up here. Wow. Good morning. But you drive you drive the car Yes, I do. and you got the parking ticket. Yeah. Now you have a second car, is that right? Was that the Jeep is mine? Yeah. And she has a Honda. Mm-hmm. Well, she has a red light violation. I'm not familiar like with the city because I just moved here. Where are you from? Oklahoma. You have red lights in Oklahoma? Yes. You do? When But they no cameras. no cameras. Oh, And the roads are big. So Oh. like is there any difference in living in Oklahoma and living in Rhode Island? life is more faster here. Faster. Yeah. And very busy. The roads are very busy. Too much traffic. Much traffic in Providence? Yeah. Well, my next question is, you relocated to Providence, right? Yes. Why? I got married to him. Oh, it's his fault. It's my fault. His fault. I take the blame. These red light violations are all your fault. Because you brought her to That's a what she place. told me before. Life is too fast here. Oklahoma is nice and peaceful and tranquil. Yeah. The highways are wide. But it was worth it, right? You got a good man, right? Yes. Okay, so it's all worth it. Are you originally from Oklahoma? No, I born in Pakistan and then I grew up there. How long have you been in the States? More than 10 years. You still think of your home country? Yeah. Your family there? Yeah. You know, we're on social media Yes. and I get several pieces of correspondence from Pakistan. You know, we get many comments and some wonderful letters from people in A Pakistan. lot of people loves you. Everyone over there, when they come to know that I live in Providence, oh, do you know Caprio? We want to meet him. Everyone is like, when my friends come over to see me, they were like, can you take me over there? I said, "Oh, unless you have a ticket." Well, we hear so many good things about Pakistan, you know. A lot of good things, yeah. So you must miss it. What do you miss most about being home? Food. The food? Are there Pakistani restaurants in Rhode Island? In Rhode Island, yes, it's only one in Johnston. Only one? Yes. Well, you live in the area called Federal Hill. That's what that area is called, right? Did you know that? Yes. Yeah. Now, Federal Hill at one point was a place where many immigrants from Italy settled, right, when they came to this country. And now they still have many, as you know, they still have many Italian restaurants up on Federal Hill. Yes. The food is A lot of Italian. food is recognized to be very good. Did you ever eat in any of those Italian restaurants? No. No, you don't like Italian food. Yeah, that's me. I love I love Italian food. Mm. But never had a time to go there and eat. But we're It's gonna my- go. All right. It's going to cost you a total of $65. Okay. Thank you, sir. See Inspector Carrigan. Sure. Can we take a picture with you, sir? Simon, have him come here. Coba kita lihat
Ini hakimnya bisa diajak foto ya. So what is this? That's traditional. Oh, thank you so much. The traditional hat from Pakistan, and especially Pakistan, where we belong from, Peshawar. So that's a traditional hat from there, and it's all made from like handmade and everything. So, my father to be here, but I can help you for. I just been baptized in Pakistan. Jadi, ya, saya coba ini ya, kita lihat kasusnya. Sederhana ya, kasusnya hanya lalu lintas, tapi kita lihat bagaimana cara hakim itu bekerja di luar yang sisi-sisi formal gitu. Bahkan ini ada foto seorang anak kecil bisa diajak naik ke ruang pengadilan, bisa jadi ikut juga menentukan, ditanya kasusnya seperti apa, menurut kamu bersalah apa enggak gitu. Kelihatannya bercanda, tapi itu menunjukkan sisi-sisi seperti itu yang mungkin oleh Jerome Frank dianggap menggambarkan aspek human elements itu ya di dalam hukum. Hukum tidak bekerja secara mekanik. Buktinya orang suka gitu ya dengan cara kerja seperti ini gitu. Nah, kita lihat ada contoh yang kedua, ini mungkin lebih singkat, tentang seorang laki-laki yang berusia 100 tahun, dan itu dibebaskan oleh Caprio ya. Coba kita lihat. How old are you? I turned 100 in June. 100 years old. Huh. My name is Castor Soni. You can leave the hat on if you want. It's okay. What are you charged with here? Going through a red light? Red light, that is a very busy intersection. There are 5 traffic signals at that intersection. There's trucks going in all directions. And I must have followed a truck driving for 84 years without a driving ticket. Now you turn to the back corner of my. You had such a great career, right? War hero, never any trouble. All of a sudden now, tell me about your military service during the war. I served 1 year in New Guinea, and we made preparations to land in Luzon in the Philippines to free the country. Oh, so you did go to the Philippines. Yes, I did go to the Philippines for a year. The conditions under which they had to fight, the weather was terribly hot, right? Yes, I did contract a jungle disease You did from when in New Guinea. in New Guinea. So, this is Inspector Carrigan. So what branch of the service did you speak to? In the U.S. Army. You were in the Army. He's a Marine. The best. Well, don't give up that easy. They're supposed to say, well, we're pretty tough too, right? Well, sir, he's a lot tougher than me. Where he was, We have a video Yes. that is supposed to indicate that you went through a red light. Look at the video. Well, I don't know. It looked close to me. How did it look to you? oh, Judge, I wasn't even paying attention to the red light. For what he did for our country, he could go through a few more. I'd be fine with that, Your Honor. Mr. Castor is 100 years old. He appears in court today for traffic violation, right? And here he is. He's got a tie, shirt, he's dressed, right? Appropriately. He still has his military bearings. He still can have parade rest. So that's his military bearing. So we want to honor you, and thank you for your service, for your bravery, and for your contributions to this country. And this case is dismissed. I mean, I don't care what you came in for today. I'm just going to dismiss them. Thank you, sir. Thank you. Hold on, before you leave, I want to give you salute this guy. Thank you, sir. Ya, jadi kira-kira itu ya, hal-hal yang kita lihat aspek cara dia berpakaian, kemudian cara dia menjawab, itu semuanya mempengaruhi, bahkan diajak dialog gitu. Cuma kita bertanya juga, bagaimana kalau kasusnya ini tidak sesederhana seperti kasus lalu lintas gitu. Apakah pendekatan model fact skeptic ini bisa kita pakai gitu ya?
Itu jadi pertanyaan nanti. Kalau kasusnya tidak sesimpel kasus-kasus pelanggaran lalu lintas itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi pengaruh pikiran Frank ini penting ya, karena dia adalah orang yang mencoba memberi semacam penjelasan tentang faktor-faktor subjektif itu. Dan ada pengaruhnya di dalam dunia pendidikan tinggi hukum di Amerika, terutama para pengkaji critical legal studies itu. Reformasi sistem peradilan di Amerika juga sangat terpengaruh dengan cara berpikir dari Jerome Frank ya. Ini kira-kira yang disarankan oleh Frank ya, antara lain dia ingin ada keterbukaan, kejujuran lembaga peradilan, karena lembaga peradilan itu sepertinya mengakui selalu ya menjunjung tinggi adanya mitos-mitos yang berlebihan gitu. Menurut dia ini harusnya mulai direformasi gitu. Dia juga menyarankan ada pelatihan untuk para hakim dan juri terutama yang biasanya orang awam kan juri-juri itu supaya tidak bias ketika menghadapi kasus-kasus yang kompleks. Lalu ada penggunaan bukti-bukti ilmiah itu jauh lebih banyak dipakai, tidak hanya bergantung pada tradisi dan asumsi-asumsi yang konvensional gitu. Peradilan juga harus lebih efisien ya. Ya, kita tidak tahu ya apakah dengan cara demikian lebih efisien atau tidak, tapi paling tidak Frank menyarankan itu ya. Saya ingin mengatakan bahwa cara pandang Frank ini sejalannya dengan pragmatisme dalam filsafat Amerika ya. Dia menyokong dimensi-dimensi ini ya, bahwa hasil itu lebih penting daripada sekedar kita berangkat dari mitos keadilan, kepastian gitu. Hasil yang dirasakan manfaatnya langsung oleh para pihak. Gitu. Nah, itu kira-kira pragmatisme hukum di Amerika. Nah, tentu saja ada kritik ya terhadap Frank. Pertama begini, cara berpikir seperti Frank ini yang biasanya juga diwakili oleh kaum realis Amerika ya, ini memang lebih cenderung merelatifkan segala hal. Sebab konteks itu terlalu menentukan, menjadi faktor yang menentukan, roh dari penegakan hukum itu menjadi hilang. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, gaya berpikir seperti ini sangat ditentukan oleh kepribadian hakimnya. Kita bisa bayangkan kalau sistem peradilan kita itu masih korup misalnya ya, lalu hakim diberi keleluasaan seperti yang dianjurkan oleh Frank dengan tidak melihat lagi aturannya yang menjadi utama, tapi lebih melihat ke fakta yang diinterpretasikan secara subjektif oleh para hakim, nanti preferensi hakim menjadi sangat menentukan gitu. Masyarakat berteriak nanti, ini gimana kok kasus yang kelihatannya serupa gitu, tapi hakim bisa memutuskan secara berbeda. Kayak tadi kan kita melihat ketika usia seseorang itu 100 tahun dan dia merasa orang ini sangat berjasa bagi negara, dia bebaskan gitu. Tapi yang satunya kan enggak, ya. Satunya ya dia tetap kenakan denda gitu. Sebab peran aturan itu kan tidak kalah pentingnya juga dibandingkan dengan peran faktor-faktor psikologis tadi kan sebetulnya. Dan tentu saja ini mengarah kepada inkonsistensi ya, itu yang dikhawatirkan. Nah, fokus keadilan yang diusung oleh Jerome Frank itu sudah mengarah ke keadilan yang dalam tanda petik keadilan individual ya. Padahal keadilan itu biasanya orang mengacunya ke keadilan sosial gitu, bukan keadilan individual. Nah, Frank berargumentasi itulah yang realistis, keadilan yang dirasakan langsung oleh individu-individu yang terlibat dalam situasi konkret di dalam kasus per kasus. Jadi kita kadang-kadang kan mengandalkan keadilan versi si pembentuk undang-undang di dalam aturan. Bukan keadilan versi ketika kasus itu muncul di lapangan, ketika ketika dirasakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Nah, ini kira-kira kalau kita lebih rinci lagi melihat bagaimana kritik orang terhadap Frank. Pertama tadi saya sudah sebutkan ada dari kaum formalisme hukum ya dan kaum positivisme hukum. Kalau Hart ini sebenarnya termasuk positivisme hukum ya. Dia mengatakan bahwa pikiran Frank ini tidak mempunyai kerangka berpikir yang jelas ya, seperti itu. Nah, kalau mengikuti cara berpikir Fuller, ya jelas hukum itu memuat struktur yang bisa diprediksi, tapi kok Frank meragukan gitu prediktibilitas itu. Dan kalau prediktibilitas hukum itu sudah tidak ada, maka kita tidak bisa lagi menganggap hukum itu satu struktur yang bisa dipegang. Nah, kalau kita lari ke mazhab sejarah, terlihat bahwa mazhab sejarah mengatakan hukum itu harus berevolusi, mengikuti konteks sosialnya. Tetapi, nah ini ada bedanya. Kalau mazhab sejarah kan melihat ada perjalanan historis yang memandu hukum gitu. Sehingga hukum itu pasti masih bisa dipegang oleh komunitas yang besar, yang makro tadi. Tapi kalau Frank tidak melihat itu, tidak penting. Kajian-kajian makro itu tidak penting. Dia melihat hukum itu muncul dari kasus-kasus yang unik, kasus per kasus.
Dan tidak perlu ada benang merah yang merangkai satu kasus dengan kasus yang lain. Hakim itu menjadi sangat aktif ya untuk mendekatinya dari perspektif personal dia gitu. Nah, ini ada beberapa buku lain, teman-teman bisa baca di buku If Men Were Angels. Ini tahun 42 ya, buku yang dia tulis. Kira-kira hampir sama ya. Dia menyerang juga cara berpikir yang menggunakan mitos gitu ya. Dan dia ingin negara ini, negara Amerika tentu saja, itu menjadi negara yang hukumnya dibangun dengan check and balances gitu ya. Dan dia kelihatannya lebih menyoroti mengenai hukum itu perlu pendekatan manusiawi. Nah, dalam buku yang diterbitkan sekitar 7 tahun kemudian ya, itu Frank menegaskan kembali tentang situasi di peradilan dan banyak contoh yang dia sampaikan di sini. Misalnya dia menunjukkan adanya saksi-saksi yang bisa saling berbeda keterangan satu sama lain, sehingga kalau hakim tidak hati-hati meneliti mengenai fakta yang terjadi, itu bisa saja satu kasus itu menggunakan asumsi-asumsi yang keliru. Itu kira-kira yang menjadi kritik dari Frank. Nah, kita buka ya diskusi Izin, Prof. kita dengan Ada yang bertanya. silakan. Ya, Dokter Pak Indrawan bisa mungkin open mic saja. Silakan. Ya, selamat malam Prof. Sidarta maupun moderator. Ya, izin bertanya Prof. Sidarta, tadi yang disampaikan oleh Prof. Sangat komprehensif. Yang saya ingin tanyakan adalah kita tahu bahwa di Indonesia itu pelaku kekuasaan kehakiman meliputi 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah pandangan Jerome Frank ini dapat diterapkan pada setiap lingkungan peradilan atau pada setiap perkara, jenis perkara yang ada, atau hanya terbatas pada perkara tertentu? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, bagaimana pandangan Prof. Sidarta sendiri terkait dengan pandangan atau teori dari Jerome Frank mengenai breakfast jurisprudence ini? Apakah pandangan ini justru dapat menimbulkan putusan yang tidak bisa diprediksi, atau justru malah pandangan Jerome Frank ini dapat lebih mendekatkan atau lebih mempermudah hakim dalam menghasilkan putusan yang lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat? Demikian pertanyaan saya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Tadi sebetulnya kita sudah melihat bahwa Frank ini sebenarnya sedikit kecewa ya dengan kepercayaan yang terlalu berlebihan terhadap hukum positif gitu. Karena hukum yang terlalu mekanik seperti itu berbahaya karena mencoba untuk menggeneralisasi setiap kasus dengan berdasarkan pada aturan-aturan yang general. Kan sebenarnya kalau kita menghadapi satu kasus tertentu di pengadilan, yang menentukan hukum itu kan kasusnya gitu. Kasusnya muncul, kemudian kita mencoba untuk mengidentifikasi legal problems-nya apa kan. Nah, legal problems itulah yang menentukan sumber hukumnya yang akan kita pakai gitu. Nah, sumber hukumnya itu harus diinterpretasi gitu. Harus dicoba dicari apa yang paling cocok dan paling sesuai dengan konteks berhukumnya. Dengan cara demikian akan terlihat bahwa para pihak itu menyadari bahwa konteks perkara mereka itu cocok gitu dengan pilihan dari dasar hukum yang dicari oleh hakim. Dengan cara demikian, semua orang akan merasa lebih bermanfaat. Hukum itu menjawab langsung kebutuhan. Sebab ilmu hukum itu kan ilmu praktis. Dia bukan ilmu eksak. Nah, sehingga prediktibilitas itu harus ditempatkan di tempat yang bukan paling primer. Sebab kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi pada tiap-tiap kasus. Prediktibilitas itu kan asumsinya kalau konteksnya relatif sama. Padahal kan konteks berhukum itu beda-beda gitu. Tiap kasus itu unik. Karena unik, maka hakim diberi kewenangan diskresioner untuk menafsirkan. Jadi, judicial activism itu sangat besar dalam cara berpikir kaum realisme hukum. Pengadilan itu harus aktif. Aktif untuk menentukan apa yang terbaik di dalam putusan itu. Dan hakim adalah orang-orang terpilih yang dapat menjawab kebutuhan itu. Kalau ditanya apakah ini bisa dipakai untuk semua kasus, kalau Frank mengatakan bisa. Nah, di dalam sistem Amerika kan sebenarnya peran
hakim itu juga diberi filter ya, yaitu ada juri di situ gitu. Juri itu kan mewakili atau merepresentasikan pandangan orang awam sebenarnya terhadap hukum. Jadi keadilan masyarakatnya bisa tertampung. Mereka menguji fakta kan, guilty or not guilty. Walaupun kita tahu tidak semua kasus diselesaikan dengan sistem juri ya. Tetapi minimal Frank melihat bahwa sistem peradilan di Amerika itu akan jauh lebih menjawab kebutuhan jika faktor-faktor non-hukumnya ikut menentukan atau ikut diperhatikan dan ikut dipelajari oleh lembaga pendidikan. Coba kalau kita lihat di dalam pendidikan hukum kita, kan kita jarang sekali menganggap penting mempelajari ilmu-ilmu empiris tentang hukum kan. Pelajaran sosiologi hukum, psikologi hukum, bahkan dianggap tidak penting gitu. Tapi kalau Frank mengatakan jangan, itu justru yang menentukan. Nah, tapi kita tahu juga bahwa salah satu syarat dari berlakunya realisme hukum, sistem peradilannya harus sehat ya. Jadi orang-orang seperti Frank Caprio tadi, dia sangat transparan kan. Dia dapat topi aja kan dia disorot gitu. Nggak apa-apa dapat topi seperti itu. Tapi kan orangnya tetap dihukum kan. Kenakan denda gitu, harus bayar. Dan yang didenda dengan senang hati membayar dendanya dengan penuh kekaguman dia terhadap si Caprio. Dengan cara demikian kan pengadilan itu bukan menjadi lembaga eksekutor yang mengerikan gitu. Seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau kasusnya bukan kasus lalu lintas ya, tapi kasus korupsi misalnya, bisa nggak dipakai? Karena boleh jadi di lembaga peradilan itulah harusnya mulai dititipkan kesadaran bagi mereka bahwa perbuatan mereka itu salah gitu. Hakim itu harus menjadi orang yang mampu menyadarkan mereka bahwa lembaga peradilan itu adalah langkah awal dia untuk memperbaiki diri. Dan dia harus merasa bahwa perilaku dia itu merugikan banyak orang. Itu kalau sampai disampaikan oleh hakim, hakim itu berarti kan harus menjadi figur yang baik dulu kan. Tapi kalau lembaga peradilannya kemudian bisa digerebek sama KPK misalnya, lalu hakimnya masuk ke sebagai terdakwa, orang tidak percaya, jangan-jangan Frank Caprio itu bisa bermain mata kan dengan ininya. Kalau kasusnya bukan sekedar kasus yang simpel ya. Jadi tetap saja aliran ini punya kelemahan. Sehingga kita tahu bahwa di negara-negara dengan tradisi civil law, realisme Amerika tidak bisa dipakai gitu. Makanya di Skandinavia itu realisme hukumnya itu keluar dari cara berpikir yang terlalu mikro. Mereka melihat bagaimana masyarakat itu dipengaruhi oleh dimensi-dimensi psikologis, tetapi tidak menyorot ke lembaga peradilannya, tapi melihat ke masyarakat secara umum. Sehingga kita tahu bahwa orang berhukum itu karena juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum. Misalnya takut pada sanksi dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana menyebabkan sanksi itu bisa lebih efektif dan penerapannya lebih efisien? Itu tidak bisa sepenuhnya menggunakan pendekatan yuridis gitu. Harus faktor-faktor non-yuridis dipelajari oleh para ahli hukum juga. Kira-kira itu ya jawabannya ya. Ada yang mau komentar boleh, silakan. Ya, Prof. Izin komentar, Prof. Monggo. Ya, ini kan yang kita pelajari saat ini itu kan Jero Frank. Itu kan konteksnya itu di Amerika ya. Yang kita tahu Amerika ini kan masuknya hukum apa namanya itu? Common law system maksudnya. Iya, beda dengan kita yang sistem yang civil law gitu ya. Ya. Maksudnya begini, Prof. Menurut Prof itu apa namanya? Karena kita ini lagi mengalami kecemasan dengan kondisi hukum di kita ini kan. Ini apakah artinya pondasi dari sistem hukum kita ini yang merujuk ke Belanda itu sebenarnya filsafat hukumnya itu seperti apa itu, Prof? Kemudian apakah memang harus dirubah dengan Prof itu banyak mengkaji filsafat-filsafat hukum yang berlaku di Amerika? Ini apakah memang sistem hukum di Indonesia ini harus dirubah merujuk kepada sistem hukum di Amerika, atau mau dibuat apa namanya kombinasi atau semacam apa gitu? Karena kondisi hukum di kita ini kan sudah sangat mengkhawatirkan sekali, Prof. Masyarakat sudah nggak percaya lagi itu. Gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Pak Rangga. Saya pikir nggak juga begitu ya. Jadi tidak berarti kita harus mengubah tradisi hukum. Tapi kita harus tahu bahwa cara berpikir
model civil law juga ada problem. Cara berpikir common law juga ada problem. Masing-masing berangkat dari tradisi yang panjang. Ya, kalau kita kan ngambilnya dari tradisi Romawi karena kita mendapat warisan cara berhukumnya dari negara penjajah kita ya, Belanda gitu. Kita ambil gitu. Dan sampai sekarang kita menganggap itu sesuai dengan paling tidak ya sampai saat ini masih sesuai dengan cara kita berhukum gitu. Kita belajar tentang teori Jerome Frank ini untuk menunjukkan ada varian lain dalam melihat hukum. Bahwa hukum itu bisa dilihat dari dimensi yang mikro. Mikro berarti dari kasus per kasus. Dan itu menarik untuk dipelajari. Kenapa? Karena jangan-jangan apa yang kita anggap kepastian itu hanya mitos gitu. Tidak ada sebenarnya kepastian itu. Mengapa? Karena tiap hakim itu mengadili mengikuti preferensi subjektif dia kasus per kasus. Saya ambil contoh begini ya. Kita pernah nggak meneliti bagaimana hakim itu bersikap terhadap kasus misalnya pelecehan seksual misalnya. Apakah benar bahwa hakim wanita itu jauh lebih simpatik terhadap korban dibandingkan dengan hakim pria? Pernah nggak kita meneliti itu? Pernah nggak para pengkaji hukum kita melihat aspek gender dari si hakimnya? Kan nggak. Kita akui hampir nggak ada. Kalaupun ada itu mungkin para feminis jurisprudence yang melihat. Dan itu jangan-jangan nggak ngelihat secara langsung di pengadilannya gitu. Benar nggak cara hakim berdialog itu menunjukkan ada semacam state of mind kalau dia sebut tadi ya. Semacam cara berpikir yang unik dari si hakim gitu. Nah, intinya kita ini manusia sebetulnya. Pengadilan itu pengadilan manusia. Sehingga faktor-faktor manusiawi itu harus perlu diperhitungkan. Kan kadang-kadang kita berpikir hakim-hakim itu setengah dewa gitu. Padahal enggak juga. Mereka manusia biasa. Mereka juga ada dimensi putus asanya, dimensi marahnya, dimensi ininya. Gajinya mungkin tidak dibayar dengan baik. Rumah dinasnya tidak dicukupi dengan baik. Ya, tadi pagi mungkin juga mendapat telepon dari anaknya yang membutuhkan uang sekolah gitu kan. Dan rata-rata teman-teman kita hakim itu kan kalau di tempat di daerah itu mereka meninggalkan keluarganya loh. Seperti itu. Pernah nggak kita menganggap bahwa itu punya pengaruh loh terhadap putusan mereka, terhadap kualitas putusan dan sebagainya. Seberapa mereka punya kesempatan membaca misalnya dengan teliti putusan-putusan itu karena ada beban perkara yang demikian menumpuk. Hal-hal seperti itu kan menjadi penting dalam lembaga peradilan kita, dan itu yang dikritik oleh Frank gitu, bahwa kita harus lebih realistis melihat hukum, tidak boleh hanya melihat hukum itu seperti asumsi-asumsi, mitos-mitos bahwa dia bekerja di ruang yang hampa gitu, yang suci hama gitu. Tidak, dia tidak bekerja di ruang yang steril. Peradilan itu lembaga sosiologis juga gitu. Di dalamnya ada manusia di situ. Ada kepentingan yang bermain di situ. Nah, itu harus diperbaiki. Aspek-aspek sebenarnya harus menjadi perhatian. Jadi itu ya, menurut saya, kata kunci yang bisa, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kritik Frank terhadap praktek berhukum yang terlalu formalistis dan mekanik. Kira-kira begitu sih Pak Rangga ya, menurut saya ya, yang bisa kita petik. Sudah ada 4 pertanyaan lagi, tapi ada Pak Subiana yang ingin menyampaikan. Saya. Ya, silakan Pak. Ya, Prof. Boleh Pak. Malam, Prof. Tadi sebenarnya pertanyaan saya itu sebenarnya sama dengan teman-teman yang tadi. Ya, mengenai penerapan teori realisme hukum ini di Indonesia, karena ada konteks yang berbeda, sama sepertinya karena common law di mereka di Amerika dan kita di civil law. Tapi saya juga ingin memberi tanggapan sebenarnya bahwa kita Indonesia ini, saya lama di Kemenkumham ya, jadi tahu persis lah bahwa kecenderungan kita itu memang kita bisa juga mengadopsi
beberapa prinsip asas hukum yang berkembang atau dikembangkan di negara-negara common law, ya. Sebagai contoh ini KUHP baru kita nanti yang akan berlaku di 2026 ini sebentar lagi. Itu juga banyak mengadopsi beberapa prinsip hukum yang berlaku di common law. Salah satu contoh misalnya di KUHP baru kita itu ya, di buku 1 mengenai asas-asas itu, ketentuan umum tentang hukum pidana itu, bahwa hakim itu tidak diberikan pedoman-pedoman, ada pedoman. Hakim itu sekarang itu menurut KUHP itu lebih bebas dia menentukan putusannya, tidak hanya terpaku pada peraturan atau bunyi pasal, tapi juga ada beberapa ketentuan yang merupakan pedoman ya, bagaimana hakim seharusnya memutus suatu perkara itu, tidak hanya terpaku pada pasal. Bahkan disebut di sana apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib memenangkan keadilan. Itu jelas-jelas di buku 1 itu. Jadi itu sepertinya memang kita tuh mengarah tidak lagi terpaku pada paham positivisme yang kita selama ini kita pegang kuat ya di Indonesia ini, positivisme. Kita sudah sedikit bergeser sekarang menuju yang agak mungkin sociological jurisprudence atau juga realisme hukum. Jadi begitu tanggapan saya. Jadi perspektif dari Jerome Frank ini mungkin juga berguna bagi kita, bukan karena walaupun kita berbeda sistem hukum, tapi sebenarnya kita masih bisa juga menerima paham-paham yang dikembangkan oleh negara-negara common law. Gitu kira-kira, Prof. Betul. Terima kasih, Prof. Ya, Dawi, sebagai catatan sebenarnya gini, Pak. Kita itu harus melihat bahwa aliran-aliran berpikir itu sebenarnya tidak menjadi ideologi dalam kita melakukan penegakan hukum ya. Sebab tiap kasus itu bisa menggunakan aliran-aliran tertentu. Tapi kasus yang lain bisa jadi aliran yang berbeda, yang kontras gitu. Misalnya saya sering mengatakan kalau Anda ingin membela masyarakat adat kan nggak mungkin Anda pakai positivisme hukum. Anda harus pakai mazhab sejarah misalnya kayak gitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti tadi yang belum ada aturannya, misalnya hakim harus membuat konstruksi hukum dan sebagainya, realisme hukum merupakan cara yang paling tepat mengisi kevakuman hukum atau kekosongan hukum. Walaupun kata kekosongan itu sebenarnya menjadi sangat debatable, mengingat sumber hukum itu dari kebiasaan ada, dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat juga ada gitu. Nah, Pak Sacipto Raharjo itu kalau kita cermati cara berpikirnya, dia seorang realisme hukum sebetulnya. Cuma dia tahu bahwa tidak berarti realisme hukum yang dia kemukakan dengan teori hukum progresifnya itu harus meninggalkan tradisi hukum sivil kita. Dia nggak pernah menyarankan itu. Artinya ada cara bekerja yang hakim itu harus dengan etikat baik yang ada pada diri hakim, dia bisa membuat diskresi tadi. Kalau ada, bahkan dengan keadilan, berbenturan, pakai keadilan kan tadi kan? Ya. Artian keadilan itu kan nggak bisa dikaitkan keadilan di luar konteks kan? Keadilan harus dalam konteks kasus itu gitu. Seperti apa kita mengadilinya gitu, dan itu harus melihat situasi yang muncul dalam fakta-fakta konkret di lapangan itu seperti apa. Itu hidup dalam kondisi di mana gitu. Siapa yang menjadi korbannya? Berapa lama mereka berinteraksi? Itu kan semua dilihat kasus itu, sehingga kasus dianalogikan atau dibandingkan dengan kasus yang lain bisa jadi sangat berbeda. Sehingga tidak fair kita kalau melihat kasus itu hanya karena, oh sama-sama pembunuhan ya, oh karena sama-sama korupsi ya. Belum tentu, karena tiap kasus itu menawarkan, fakta-fakta itu menawarkan pendekatan yang mungkin berbeda. Nah, tugas hakim sebetulnya dia harus transparan. Ketika dia membuat putusan, dia tahu bahwa putusan ini mungkin menarik perhatian publik misalnya. Nah, itu dia harus lebih cermat lagi ketika dia mengungkapkan, sehingga namanya vonis ini menjadi motivating vonis. Vonis yang berpertimbangan yang baik, dia vonis yang diberi pertimbangan yang cukup, yang memadai. Di berbagai negara,
motivating vonis itu vonis yang diberi pertimbangan yang cukup, bukan vonis yang apa ya, yang ada jumping to conclusion-nya banyak banget gitu. Sehingga kita kalau baca putusannya kita juga bingung gimana urutannya, tidak sistematis. Itu di berbagai negara vonis-vonis yang seperti itu dianggap melanggar hak konstitusional. Karena di dalam konstitusi disebutkan di banyak negara ya, sayangnya di tempat kita ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditempatkan di situ. Tapi kalau di berbagai negara di dalam konstitusi ditulis setiap warga negara berhak mendapatkan penyelesaian kasusnya di pengadilan dengan pertimbangan yang memadai, pertimbangan yang cukup. Jadi tidak boleh pertimbangan itu sangat minimalis, itu nggak boleh. Pertimbangan harus cukup. Nah, kita ingin sebenarnya hakim itu kalaupun memberi putusan yang berbeda, dia mempertanggungjawabkan perbedaan itu. Bahkan dia berani untuk dissenting opinion kalau ternyata tidak bisa aklamasi putusannya gitu. Hakim-hakim kita harus didorong untuk berani begitu. Karena setiap putusan itu berangkat dari pengadilan manusia dengan terhadap manusia kan. Sampai kapanpun saya tidak setuju kalau artificial intelligence itu bisa menggantikan fungsi hakim sebagai manusia untuk mengadili. Karena manusia itu hanya bisa diadili oleh manusia. Dan Frank menunjukkan itu. Jadi dia tidak mengatakan bahwa subjektivitas dan preferensi yang relatif itu merupakan kelemahan. Dia bilang tidak, itu bukan kelemahan. Itu justru menunjukkan hukum yang realistis gitu. Cuma persoalannya pengadilan harus transparan, harus bersih. Harus kita tunjukkan bahwa di situ tidak ada permainan gitu. Bahwa benar-benar hakim itu kayak tadi, kayak Frank Caprio itu, dia sampai berani untuk main di sosial media gitu, untuk menunjukkan transparansi dia. Dan itu kan disukai oleh banyak orang, berarti secara psikologis, semua orang setuju dengan cara berhukum seperti itu. Cara berhukum yang membuat orang menjadi manusiawi, bukan membuat orang menjadi menjadi memusuhi hukum gitu. Saya khawatir ke para koruptor kita itu kalau diadili, dia bukan malah menjadi jerah, dia keluar, dia korupsi lagi. Mengapa? Karena ternyata pengadilan itu tidak menjadi forum yang dia rasakan keadilannya. Dia tidak merasa itu menjawab pencarian terhadap keadilan. Itu yang berbahaya. Sehingga kita harus mencari sebetulnya apa formula yang pas ya. Dan formula yang pas itu ternyata tidak bisa ditawarkan oleh aliran-aliran berpikir. Karena tiap-tiap aliran berpikir itu mungkin cocok untuk konteks ini, tidak cocok untuk konteks ini. Dan hakim harus menguasai semua aliran itu. Makanya saya katakan tadi, hakim tidak boleh menggunakan aliran itu sebagai ideologi. Karena kalau ideologi bahaya itu. Kalau pas kita ketemu, misalnya ya, hakim yang positivistis, habis kita. Karena kita sedang membela kasus atau kita sedang memperjuangkan hak masyarakat adat. Wah, berhadapannya dengan hakim yang positivistis. Nggak bisa. Tapi kita ingin menegakkan HAM yang bersifat universal. Ketemunya bukan hakim yang berpikir kodrat, nggak bisa. Karena setiap aliran itu ternyata punya dimensi-dimensi. Ya, pastilah. Tidak ada yang punya dia berlaku seperti kotak Pandora bisa menjawab semua persoalan. Jadi hakim harus tahu betul, kayaknya kasus ini saya pas kalau saya dekati dengan cara berpikir seperti ini. Kasus ini dengan cara berpikir seperti ini. Dia tidak boleh memframe cara berpikir dia dengan satu aliran berpikir bahwa saya seorang positivistis. Itu nggak bisa. Dia harus bisa bermain. Kalau kasusnya simple dalam arti crystal clear ya, yang benar siapa, yang salah siapa, kan hakim nggak perlu berpikir lain, cukup positivistis. Karena positivistis itu memang didesain untuk kasus-kasus yang tidak kompleks sebetulnya. Kasus yang sudah jelas faktanya itu menjurus siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma rata-rata kasus yang masuk ke pengadilan kan menuntut putusan yang juga kompleks itu. Karena orang biasanya masuk ke pengadilan kan pasti kasusnya tidak sederhana. Berarti hakim membutuhkan pemikiran yang jauh lebih komprehensif cara melihat persoalannya. Seperti itu kira-kira. Nah, pengadilan kita harus harus disadarkan pada kondisi itu. Sehingga kemampuan dia untuk membuat analisis dengan menggunakan berbagai macam pendekatan, itu harus kita siapkan gitu. Bahwa Anda itu saya bekali dengan berbagai macam jurus loh. Dan Anda harus tahu pada jurus mana Anda harus pakai untuk kasus ini. Tapi tidak bisa untuk kasus ini gitu. Seperti itu. Dan itu tidak bisa menunjukkan itu kelemahan. Bisa jadi itu kekuatan, kata Frank. Bahwa kadang-kadang inkonsistensi juga bisa menunjukkan keadilan. Tapi keadilan yang bukan keadilan yang kolektif.
Tapi keadilan yang mungkin sifatnya lebih personal untuk kasus per kasus, keadilan kasuistik. Jadi pengertian keadilan dalam perspektif Frank itu keadilan yang kasuistik, bukan keadilan general seperti kita membakukan dalam teks tertulis dalam undang-undang begitu. Izin, Prof. Mengingat waktunya dan pertanyaan semakin banyak, Prof. Ada satu yang sudah angkat tangan, Pak Virgiawan. Silakan. Baik, selamat malam. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Virgiawan dari Sukabumi, Prof. Saya tadi tertarik dengan penekanan dalam hal empiris. Tadi Prof bilang ilmu-ilmu empiris tentang hukum di kampus sekarang jarang dipelajari. Padahal itu penting sekali dalam menyelesaikan masalah-masalah. Saya ingin bertanya ke Prof terkait aliran-aliran berpikir dalam penelitian hukum. Karena dalam riset hukum itu kan pasti peneliti ini akan mengacu kepada aliran tertentu. Ada yang positivistis, ada yang tadi seperti yang Prof bilang, realisme hukum. Nah, ketika seorang peneliti melakukan riset, sama halnya dengan saya pikir, sama halnya dengan yang dipikirkan oleh Jerome Frank. Jadi artinya dalam menghasilkan penelitian itu nantinya akan kembali kepada subjektivitas. Bahwa tadi misalkan yang senang kepada penelitian sosiolegal, dia akan meneliti suatu hukum dengan cara dia berpikir. Saya ambil kasus contoh misalkan ada kasus yang rame terkait hukum merek Pirkardin, itu diputuskan yang kalah itu bahwa yang kalah itu adalah pemilik merek terkenal dari luar negeri. Padahal banyak di komentar. Nah, termasuk dari orang DJK itu sendiri menilai bahwa hakim itu adalah tidak mengerti terkait hukum merek sehingga dia terpaku kepada sistem hukum yang ada, yaitu hukum merek terkait first to file. Nah, saya yang minat gitu dalam penelitian hukum empiris, artinya sosiolegal, saya juga sedang membeli buku Prof yang ilmu-ilmu empiris tentang hukum, jadi saya mau baca. Jadi intinya arahnya itu kan sama juga, Prof. Nanti ada subjektivitas nih bagi saya menilai sesuatu. Kemudian dalam hakim juga ketika menegakkan hukum, dia juga tadi ada aliran berpikir yang dia adopsi, yang kasus ini aliran berpikirnya ini, kasus ini begini. Nah, yang ingin saya tanyakan, pertama, urgensi penelitian hukum untuk pembaharuan hukum di Indonesia menurut Prof seperti apa agar para mahasiswa, saya juga sedang sekolah S2, Prof. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Pertama tadi penelitian, urgensi penelitian untuk memperbaharui pembaharuan hukum atau pembaharuan hukum. Yang kedua untuk memperbaiki penegakan hukum. Saya lebih cenderung kepada penelitian hukum yang sosiolegal yang dikaitkan dengan aliran realisme hukum. Terima kasih, Prof. Ya, kalau penelitian hukum tentu saja bergantung pertama kali pada permasalahan yang kita identifikasi apa. Itu sebenarnya menentukan. Jadi, apakah kita hanya sekedar meneliti dengan pendekatan yuridis misalnya, yuridis normatif, atau kita butuh lebih jauh dari itu dengan mencari data empiriknya. Itu kan sangat bergantung identifikasi masalah kita. Artinya masalah kita itu cukup nggak terjawab hanya dengan membaca aturan tertulis. Kalau memang cukup, ya sudah, itu aja gitu. Tapi kalau kita merasa kayaknya nggak cukup ini, kita butuh data yang lapangan misalnya. Data yang kita cari, yang kita olah dari sumber yang primer, ya udah. Kalau memang itu berarti kita membutuhkan tambahan data kan. Sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi metode itu menyesuaikan diri dengan rumusan masalahnya. Dan dalam rumusan masalah pasti ada tujuan kan. Tujuan dan kegunaan penelitian kita gitu. Apakah kajian-kajian yang bersifat sosiolegal itu penting? Nah, itu saya mengatakan ada hati-hati ya, kita menggunakan istilah sosiolegal itu penelitian yang tidak sederhana sebenarnya, karena harus kita
posisikan penelitian sosiologal itu sebagai penelitian interdisipliner gitu. Kalau interdisipliner berarti sejak awal kita sudah mengkonstruksikan penelitian kita itu sebagai penelitian dari dua sudut pandang sekaligus gitu. Bahwa penelitian orang hukum dan penelitian orang sosio. Kata sosio itu jangan berartikan sosiologis ya. Itu ilmu-ilmu yang empiris itu sebenarnya maksudnya. Nah, kita rumuskan bareng-bareng gitu. Syukur-syukur kalau tim. Tapi kalau kita sendirian juga nggak apa-apa. Kita bisa minta masukan dari orang di luar ilmu hukum untuk mengatakan, ini ada problem apa ya dalam konteks ini. Nah, kita bisa rumuskan dan kita posisikan itu sebagai rumusan masalah yang memang interdisipliner. Jadi bukan yang berangkat dari monodisipliner. Kadang-kadang kan penelitian kita tadi, penelitiannya sebenarnya penelitian normatif sebenarnya. Normatif yuridis, tapi kita butuh data tambahan. Nah, data tambahan itu adalah data pendukung sebenarnya, hanya untuk mengkonfirmasi hasil temuan kita yang dari sisi yuridis. Kalau itu sebenarnya bukan sosiologal sebenarnya. Tetap penelitian yuridis normatif, cuma dibantu dengan, dilengkapi dengan data pengayaan data aja gitu. Biasanya itu lebih ke triangulasi dan sebagainya, kita posisikan seperti itu ya. Nah, jadi penelitian sosiologal perlu didesain sebagai penelitian interdisipliner. Nah, nanti hasil dari kajian sosiologal kita itu harus dikembalikan sebagai teori, ujung-ujungnya sebagai teori interdisipliner juga gitu. Bukan teori untuk memperkaya teori yang monodisipliner. Dan satu hal yang penting dalam penelitian sosiologal itu harus ada kritik terhadap formalisme hukum. Jadi sebenarnya pertanyaan ini pas sebetulnya. Pertanyaan tentang sosiologal ini dengan ilmu empiris, karena memang basisnya dengan ini ya, dengan topik kita malam ini ya, dengan realisme hukum. Biasanya orang-orang realisme hukum itu yang senang dengan penelitian sosiologal. Karena ujungnya nanti dimensi sosionya terlihat seperti Frank bilang tadi. Ada aspek-aspek non-hukum ternyata. Cuma Frank lebih melihat ke peradilan ya, pengadilan. Kalau teman-teman ingin yang agak mirip dengan dimensi tradisi hukum kita, itu ngambil yang realisme Skandinavia. Karena Skandinavia itu berangkat dari kekhawatiran dia atau kegundahan mereka melihat bagaimana hukum itu berinteraksi dengan masyarakat, dan ternyata masyarakat memahami hukum itu tidak dengan kacamata seperti yang dibayangkan oleh para ahli hukum, tapi lebih banyak berangkat dari kacamata tadi non-hukum gitu. Oh, saya menaati hukum karena saya takut loh pada sanksinya gitu, misalnya kayak gitu ya. Tidak dimensi metafisis karena saya percaya pada keadilan, saya percaya kepada pentingnya seperti kan itu etika, bukan itu. Tapi semata-mata karena dimensi yang sangat realistis gitu. Karena sanksinya ada dan saya takut pada sanksi itu, dan kemudian saya merasa lebih efisien kalau saya menaati hukum dengan menghindari sanksi, misalnya kayak gitu. Sesimpel itu kan. Dan itu yang harus dipelajari, sehingga ketika kita menerapkan hukum dengan memberikan sanksi yang pas itu mungkin tepat gitu, dibandingkan dengan kita berpikir dengan mengagung-agungkan dimensi keadilan kayak tadi. Ilmu empiris betul sudah mulai kita jauhi, dan harusnya itu mulai mendapat perhatian ya. Jadi pendidikan hukum kita tuh perlu kita koreksi juga, termasuk cara bernalar hukum kita. Cara bernalar hukum itu kadang-kadang menurut saya ya terlalu simpel gitu ya, karena ada aspek-aspek yang sebenarnya kita sebut dengan kesesatan bernalar, itu sebenarnya bisa kita jawab ya. Kesesatan bernalar itu tidak sepenuhnya sesat dalam hukum, dan itu menunjukkan dimensi manusiawinya. Misalnya ambil contoh, dalam ilmu hukum kan kita menerima ada argumentum ad basulum misalnya, argumentum ad populum. Kan argumentum ad populum itu kita membenarkan sesuatu karena masyarakat banyak membenarkannya. Tapi dalam logika kan nggak boleh kita lakukan itu. Membenarkan sesuatu karena masyarakat banyak membenarkan, nggak bisa. Tapi dalam hukum coba, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu bisa jadi menjadi panduan kita dalam berhukum. Padahal itu argumentum ad populum loh. Argumentum ad hominem misalnya. Argumentum ad hominem itu kan sesat kalau dalam logika. Tapi dalam hukum kan enggak. Karena dimensi hominem bisa jadi muncul dalam penalaran kita. Misalnya kita menganggap terdakwa itu sopan, terdakwa itu tidak berbelit-belit, dia tulang punggung dalam keluarga. Itu kan sebenarnya hominem. Nah, dalam bernalar kita
pernah nggak kita menganggap bahwa itu sesuatu yang perlu kita teliti gitu? Seberapa penalaran kita yang kita anggap sesat itu dalam hukum menjadi sangat lazim dilakukan. Nah, itu kan ilmu-ilmu empiris non-hukum menyampaikan. Apalagi sekarang kita mengenal ada digital ya. Era digital itu seharusnya membantu kita dalam menganalisis. Misalnya dengan menggunakan legal text mining. Kira-kira hakim kita itu kalau kita cermati ketika membuat putusan, kata-katanya yang dipilih itu seperti apa dan menunjukkan pilihan diksi itu menunjukkan sebetulnya cara hakim berpikir gitu. Untuk kasus-kasus yang terkait ke primordial itu sangat sering muncul itu ya. Terkait dengan gender itu sangat muncul, sering kali muncul pilihan-pilihan kata. Itu kira-kira sih, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Sangat luar biasa penjelasannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Virgi. Prof. Prof, just info, ini ada beberapa komentar dan beberapa pertanyaan, tapi jamnya sudah jam 9 malam, Prof. Apa boleh dilanjutkan beberapa lagi atau? Boleh, silakan. Mungkin 2 pertanyaan aja mungkin ya. Baik, saya coba sampaikan yang dari Pak Dimas Gali karena tidak bisa open mic. Beliau mengatakan kalau di civil law, subjektivitas hakim saya rasa tidak semenentukan sebagaimana yang diamati Frank. Karena di civil law, hakim lebih dikekang oleh perundang-undangan. Kalau menurut Hans Carlsen, kepastian hukum hanyalah berupa pastinya delik secara hukum, dapat mendatangkan sanksi. Bukan berarti bukan berarti sanksi benar-benar terjadi secara faktual di saat delik benar-benar terjadi. Seperti itu, Prof. Ya, itu kita akan bahas nanti mungkin begini. Kalau kita melihat bagaimana hakim bernalar, yang kita pegang sebagai kepastian itu kan sebenarnya adalah ketika hakim menarik unsur-unsur dari norma primernya gitu. Misalnya, dia melanggar pasal tentang pencurian, kan unsur-unsur pencuriannya diambil. Tapi ketika hakim sudah membuat premis mayornya, dia menjadi bebas membuat tafsir. Misalnya kata-kata barang, kan mengambil barang. Barangnya itu kan dia harus definisikan apa. Nah, ketika dia mendefinisikan, dia harus membuat proposisi atau premis tentang apa makna dari barang. Nah, disitulah sebetulnya peluang bagi hakim untuk masuk ke preferensi berpikir dia. Bahwa dia memaknai barang ini tidak seperti hukum benda yang ada di KUH Perdata. Tapi dia melihat barangnya ini sudah, konteksnya sudah beda. Semacam peluang bagi hakim untuk masuk gitu. Dimensi subjektivitasnya masuk. Jadi tidak berarti kalau hakim menggunakan cara berpikir, mengikuti cara berpikir Carlsen, terus terkunci semua. Enggak. Selalu ada terbuka peluang-peluang itu. Nah, kita bisa lihat permainan antara norma primer dengan norma sekunder, ya, di metakaidah itu kita analisis. Nah, Carlsen kayaknya nggak sampai ke situ. Yang sampai ke situ kan Hart. Yang ngomong tentang aturan primer, aturan sekunder itu kan Hart. Carlsen nggak. Jadi sebenarnya Carlsen hanya berpikir tentang hierarki ya. Tapi dia tidak sampai masuk ke dalam dimensi bahwa ada jenis rules yang berbeda antara primary rules dengan secondary rules. Nah, jadi tiap-tiap aliran itu ternyata kan, atau tiap-tiap tokoh filsafat itu saling melengkapi sebetulnya. Sehingga kalau kita cukup waktu untuk diskusi tentang berbagai aliran, kita jadi paham bahwa hukum itu menarik ya. Hukum itu seni berpikir, seni bernalar. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada satu aliran yang menjadi favorit teman-teman ya. Ini tidak, jangan begitu. Aliran-aliran itu tidak lebih hanya sekedar tadi ya, tawaran-tawaran berpikir, dan dia tidak boleh dipakai sebagai ideologi. Ideologi itu artinya Anda menjadikan itu sebagai satu paradigma tunggal yang Anda pegang gitu untuk menyelesaikan kasus manapun. Jangan jadikan itu kacamata kita untuk melihat semua persoalan sama. Justru kita punya banyak kacamata, sehingga ketika kasus yang beda kita cari kacamata yang cocok untuk tiap-tiap konteks. Nah, itu hanya bisa dilakukan, betul. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya banyak pilihan kan. Kita tahu banyak, sehingga dengan tahu banyak itu kita punya banyak pilihan juga. Kira-kira begitu.
Ya, pertanyaan selanjutnya Prof ya, satu lagi. Apakah dari Pak Nicholas Damen, apakah Jerome Frank memberi panduan dalam menetapkan rumus R kali F sama dengan D berupa batas toleransi untuk memegang fakta supaya putusan hakim tidak terjebak ke arah bahaya populisme bahkan jebakan sofisme? Ya, itu kelemahan dari Frank. Jadi kritik orang terhadap Frank itu antara lain kerangka berpikir dia tidak cukup teknis. Jadi RFD itu adalah pikiran dia bahwa D itu akan menentukan. D itu akan menentukan. Jadi dia sebenarnya tujuannya ini lebih untuk kita sebagai orang yang bukan hakim. Ya, orang yang bukan hakim. Boleh taruh. Kamu dengerin? Coba ada. Dapat dengerin? Ruth, bisa dicoba, Ruth? Sudah, Bro. Oke. Nah, sebenarnya Frank ini, kalau kita menggunakan teori Frank ya, dia lebih ditujukan bagi para pengkaji putusan. Bukan ditujukan bagi para hakim sebetulnya. Jadi Anda kalau ingin mengkaji hukum, Anda coba perhatikan faktor-faktor non-hukumnya dalam melihat putusan pengadilan. Nah, lihat siapa hakimnya, dia reputasinya seperti apa, ketika kasus terjadi, siapa korbannya, kasusnya sendiri ada dimensi apa, misalnya kalau kecelakaan lalu lintas itu kondisi jalannya seperti apa, mobilnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi melihat setiap kasus itu berarti kan kita perlu kaji itu. Dengan cara demikian menurut dia kita menjadi realistis melihat persoalan. Tentu saja ini bukan pekerjaan gampang, karena itu kajiannya harus mikro gitu, kasus per kasus. Kalau kita nganalisis putusan kan kita kadang-kadang nggak punya data itu kan. Kita hanya baca putusan yang mengandalkan bagaimana hakim menuangkannya sendiri dalam putusan itu. Makanya kita butuh sebetulnya data lapangan, misalnya kita wawancara pengacaranya, kita wawancara jaksanya, dan sebagainya. Kita wawancara korbannya. Nah, kalau di dalam kajian di Amerika, mereka ada para peneliti yang punya kecenderungan berpikir yang detail seperti itu. Dan itu dibantu oleh ilmu-ilmu lain. Misalnya psikologi itu ada yang tertarik pada kajian putusan hakim, sosiologi ada, antropologi ada gitu. Dan mereka kaya dengan kajian-kajian kayak gitu. Sayangnya kita di Indonesia kan nggak cukup. Orang psikologi itu kalau saya diskusi dengan mereka jarang sekali yang menaruh perhatian pada psikologi hakim gitu. Ada mereka psikologi forensik, tapi kadang-kadang kan nggak sampai ke kajian tentang latar belakang hakim, afiliasi politiknya hakim itu kayak apa gitu, gajinya cukup apa enggak gitu tuh jarang sekali mengkaji itu. Padahal lembaga-lembaga kita seperti misalnya komisi yudisial seperti itu ya, jargonnya kan menjaga martabat dan kehormatan hakim gitu. Nah, martabat dan kehormatan hakim itu harus didukung oleh aspek-aspek yang sangat manusiawi, karena kalau hanya Anda hanya mengatakan martabat itu hanya berangkat dari kode etik, kode perilaku, nggak cukup. Mereka membutuhkan yang lebih dari itu. Nah, kajian-kajian kayak tadi menjadi sangat penting. Seperti itu sih kira-kira ya. Jadi, kontribusi dari Jerome Frank adalah membantu para peneliti hukum untuk melihat putusan-putusan sebagai satu hukum yang kompleks. Tapi bagaimana hakim bekerja itu harusnya tidak pakai Jerome Frank, karena dengan sendirinya mereka bekerja dengan cara seperti seorang hakim yang manusiawi bekerja gitu. Cuma saja memang betul bahwa Frank juga menitipkan bahwa reformasi peradilan harus lebih transparan. Jadi Anda para hakim bekerja dengan cara apa? Anda bekerja sebagai seorang manusia, seperti tadi Frank Caprio itu bekerja, tapi transparan. Transparan dalam arti Anda tidak ada udang di balik batu dalam setiap putusan. Clear bahwa Anda memang memberi keadilan yang kasuistik gitu bagi para pihak. Sesuai dengan apa yang menurut Anda terbaik bagi mereka. Kalau memang harus dihukum, dihukum. Kalau Anda merasa bahwa hukumnya tidak pantas, Anda ubah. Karena yang Anda lihat itu bukan undang-undang. Yang Anda lihat itu fakta. Karena yang menentukan hukum itu bukan undang-undang. Undang-undang itu hanya ancer-ancer dari hukum. Tapi yang disebut hukum sebenarnya itu adalah fakta-fakta empirik itu. Jadi berangkat kan dari cara berpikir Oliver Wendell Holmes kan, the life of the law has not been logic,
it has been experienced. Jadi hukum itu harus di-experience-kan baru dia jadi hukum. Karena kalau dia belum di-experience-kan, dia hanya menjadi tadi ancar-ancar itu. Seperti kita bikin undang-undang. Undang-undang itu kan seperti dasolen kan. Melihat hukum itu apa yang selayaknya terjadi gitu. Bukan apa yang senyatanya terjadi. Nah, kaum realisme hukum itu melihat hukum itu adalah apa yang senyatanya terjadi. Dan itu adalah hukum yang sebenar-benarnya dilihat sebagai hukum. Baik, Prof. Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi, Prof. Tapi waktu sudah jam 9:10. Mungkin kita jawab pertanyaannya di grup WA grup ya, Prof. Saya catat Boleh. di grup. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Tetap semangat.